akan coba menganalisis pada tanggal 8 Juni 2022 hari Rabu ini untuk melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis hari ini. Juga kita akan melihat pergerakan harga secara teknikal ya. Kita bisa lihat nanti di mana support resisten dan area-area terbaik untuk mengambil peluang. Dan kalau kita lihat hasil dari rilis PDB Jepang ini dirilis positif ya, di mana angkanya ini lebih besar daripada tahun sebelumnya dan kuartal sebelumnya. Jadi ada dua data yang tadi pagi dirilis jam 6.50 dan semuanya optimis atau positif untuk pergerakan dari yen. Nah, untuk siang ini di sesi Eropa ini ada beberapa data juga yang akan dirilis, terutama nanti di Inggris ya, data dari indeks harga rumah ya, dan juga PMI konstruksi. Jadi dua data ini nanti siang akan dirilis masing-masing jam 1 siang dan jam setengah 4 ya, sore nanti. Nah, kalau untuk indeks harga perumahan ini masih belum kita bisa lihat ya untuk prediksinya, namun untuk PMI yang memang PMI ini adalah high impact ya atau fokus pasarnya pada nanti sore. Kalau kita lihat data sebelumnya di 58,2 dan diprediksi ada penurunan untuk bulan Mei ini di angka 56,6 ya. Dan teman-teman yang trading sterling coba diperhatikan nanti rilis datanya, di mana jika nanti datanya dirilis lebih besar daripada ekspektasi di atas 56,6 ini artinya positif untuk pergerakan dari GBP ya. Dan jika nanti datanya di bawah dari 56,6 ini artinya negatif untuk pergerakan dari sterling. Data ini ya nanti sore teman-teman yang trading sterling tolong diperhatikan. Dan kemudian di jam 4 sore ini juga ada data terkait dengan PDB di kawasan Eropa ya, yang pastinya mempengaruhi mata uang euro. Dan kalau kita lihat untuk kuartal per kuartal ya, di kuartal sebelumnya ini untuk PDB Eropa di angka 0,3% dan diprediksi tetap sama untuk kuartal sekarang di angka 0,3% juga. Dan untuk per tahun years on years juga diprediksi tetap sama ya. Untuk pengaruh dari data ini medium sampai dengan high impact, tergantung seberapa signifikan nanti rilis data dari PDB di kawasan Eropa ini terhadap ekspektasinya atau perkiraannya. Semakin jauh perkiraan dan juga rilisnya maka makin besar juga fluktuasi harganya. Ya, jadi teman-teman yang trading euro juga mungkin data ini akan menggerakkan pasar terutama untuk per euro. Dan untuk nanti malam di sesi Amerika Serikat masih minim data ya untuk USD atau Amerika. Kalau kita lihat nanti malam hanya satu data yang akan dirilis jam 9:30 yaitu inventory minyak. Nah, untuk inventory minyak ini pastinya akan mempengaruhi pergerakan harga minyak. So, teman-teman yang trading minyak, kita tahu ya tren dari minyak dalam beberapa minggu terakhir memang dalam kondisi uptrend. Dan untuk data inventory ini jika nanti dirilis lebih sedikit atau persediaan dari minyak mentah ini lebih sedikit ya daripada perkiraan, maka pergerakan harga minyak berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Dan jika nanti ternyata dirilis lebih banyak daripada minus 1,9 juta, maka ini ada potensi untuk harga minyak mengalami koreksi harga. Lalu teman-teman yang trading minyak, perhatikan nanti malam data dari inventory minyak ini jam 9:30 malam. Saya pikir itu ya untuk kalender ekonomi hari ini. Kita langsung masuk ke technical analisa. Ya, kita awali dengan indeks dolar. Ya, indeks dolar kemarin sempat menguat ya sampai ke level 102,7. Memang kalau kita lihat secara teknikal sekali lagi untuk indeks dolar ini kondisinya masih di atas dari uptrend line, garis biru ini ya, yang artinya memang secara tren besar untuk indeks dolar masih uptrend. Ya, memang nanti malam tidak ada data yang dirilis untuk kawasan atau untuk Amerika Serikat, untuk USD, namun saya lihat memang pergerakan indeks dolar ini minggu ini ya terutama tidak akan besar range-nya, namun kondisinya masih uptrend. Jadi mungkin perlahan kenaikannya ya, sampai dengan resisten ini. Kalau saya lihat untuk resisten yang paling dekat saat ini adalah di level 103,1.
Nah, 103.1 ini merupakan harga tertinggi pada tanggal 20 Mei yang saat ini kemungkinan besar akan menjadi resisten atau target kenaikan dari indeks dolar. Jadi ini targetnya kalau kita lihat ya, nanti malam mungkin akan ada spekulan ya, yang pasti pergerakan harga range-nya tidak akan terlalu besar. Nah, di situ resisten dan untuk support harga harga terendah pada tanggal 5 Juni kemarin bisa jadi acuan kita untuk melihat support harga untuk indeks dolar, yaitu di kisaran 101.8. Nah, ini range-nya. Jadi semakin hari kalau kita lihat gelombangnya semakin meninggi ya, artinya memang tren dari dolar ini masih tetap konsisten untuk menguat ya. Itu untuk indeks dolar. Lanjut kita ke pasangan mata uang atau forex ya. Kita awali dengan Euro USD. Oke, Euro USD kemarin juga sudah kita analisa bahwa pergerakan harganya akan bermain pada range ya yang sudah kita tentukan kemarin, di mana support harga adalah di kisaran 1.0640 dan kemarin pergerakan harga mendekati level tersebut ya, 1.0650, di mana kita juga rekomendasikan bahwa teman-teman bisa ambil peluang untuk ambil posisi buy di level support tersebut ya. Dan setelah pergerakan harga menyentuh level tersebut, teman-teman bisa lihat ini rejection dari buyer-nya juga cukup signifikan, ditandai dengan candlestick bullish atau candlestick hijau dengan volume yang cukup besar ya dibandingkan dengan candlestick bearish sebelumnya. Jadi di kisaran 1.0650, 1.0640 ini udah menjadi area demand, area permintaan, area buyer ya. Dan sampai saat ini kalau saya lihat support ini akan menjadi support yang signifikan juga, masih bisa menahan penurunan dari Euro USD ya. Dan untuk hari ini kalau kita melihat dari konfirmasi candlestick bullish yang cukup signifikan ini, maka untuk Euro USD ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ya, dimana memang kemarin range-nya kalau kita lihat level atasnya atau level resistennya ada di kisaran 1.0750. Jadi ini range-nya, pergerakan harga kemungkinan besar akan berfluktuasi atau berkonsolidasi di range ini, teman-teman. Dimana sekali lagi level support adalah 1.0640 dan level resisten adalah di level 1.0750. Target kalau saya lihat pergerakan harga euro masih konsisten untuk bermain pada range konsolidasi dan lebih cenderung untuk ke level resisten atau level atas. Itu ya. Jadi peluang terbaik untuk euro pagi hari ini adalah posisi buy. Tapi nanti sore jam 4 ada data ya, ada data di kawasan euro yang pastinya juga ini akan mempengaruhi pergerakan dari euro. Untuk kita lihat nanti hasil rilisnya seperti apa. Kalau positif untuk euro artinya pergerakan akan lebih cepat untuk menuju ke resisten. Namun jika nanti dirilis negatif ada potensi untuk pergerakan harga kembali turun ke level supportnya. Nah, untuk pergerakan selanjutnya dari euro ini tergantung level mana yang di breakout. Jika level support yang di breakout, maka potensi penurunan yang lebih dalam akan berlanjut ya. Tapi jika level resisten yang di breakout, maka ada potensi untuk pergerakan harga euro ini kembali menuju ke resisten yang lebih tinggi atau di kisaran harga ya 1.0840-an ya. Itu resisten selanjutnya. Sekali lagi jika resisten 1.0770 berhasil di breakout ya. Namun sekarang kita masih fokus pada pergerakan harga pada range yang sudah kita tentukan ini. Ini range-nya. Oke, sekali lagi posisi ideal adalah posisi buy untuk hari ini ya. Sampai dengan nanti sore sebelum data dirilis. Mungkin teman-teman ada yang trading euro? Ada? Posisi buy or sell? Masih nunggu sekarang? Masih nunggu ya. Baik. Jadi posisi buy di bawah harga sekarang. Di support ya. Jadi kalau ideal buy memang di dekat-dekat support harga atau di kisaran 1.0650, 1.0640 itu yang ideal ya. Kalau buy sekarang juga boleh, tapi manajemen risiko ini tetap dipasang ya. Artinya di bawah dari level support ini harus di cut atau di hedging ya. Ada dua pilihan. Itu kisaran untuk cut-nya adalah di 1.0620. Jadi 20 pip di bawah support harga ya. Atau di bawah harga terendah.
Ya, kalau kita melihat candlestick 1 jam, memang pergerakan harga masih cenderung untuk terkoreksi ya. Tapi kalau kita mengacu pada candlestick 4 jam, ini ada candlestick bullish di kisaran support. Kemungkinan besar setelah terkoreksi sedikit-sedikit Pak, ini akan kembali melanjutkan kenaikan. Jadi mungkin dalam 1-2 jam ada pergerakan menurun, tapi tidak akan terlalu signifikan kalau saya lihat. Tapi sekali lagi ya, nanti sore ada data. Jadi data nanti sore yang dirilis akan mempengaruhi pergerakan euro. Ya, kalau memang tradingnya mau menunggu data, boleh nanti setelah data dirilis, boleh trading biar lebih jelas ya. Tapi kalau untuk memanfaatkan pergerakan pagi ini sampai dengan sebelum data dirilis juga boleh. Karena konfirmasi bullishnya juga cukup baik. Jadi posisi buy lebih ideal untuk pagi hari ini. Itu ya untuk Euro USD. Kita lanjut ke GBP USD. Ya, teman-teman bisa perhatikan ya, ini juga range yang sudah kita buat kemarin ya. Memang sempat untuk sterling mengalami pelemahan kemarin ya, sampai dengan harga terendahnya di kisaran 1.2440-an ya. Nah, tapi kita juga sudah buatkan support sebelumnya bahwa memang level support ini adalah support yang signifikan ya. Udah beberapa kali kalau kita lihat untuk support ini diuji ya. Level 1.2460 ini udah 1, 2, 3, 4, 5 kali dan kemarin 6 kali dicoba dan belum di breakout. Jadi kemarin juga udah kita rekomendasikan untuk teman-teman yang tertarik untuk trading sterling bisa ambil posisi buy di kisaran support ini. Nah, setelah pergerakan harga menyentuh support, teman-teman lihat rejection dari buyer-nya juga cukup besar. Ini ditandai dengan candlestick bullish yang cukup tinggi ya bodinya. Jadi tekanan buyer-nya juga cukup besar kemarin. Nah, setelah konfirmasi dari candlestick bullish ini, saya lihat pergerakan sterling hari ini pun masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi kalau kita lihat untuk resisten yang paling dekat adalah di kisaran 1.2650-an. Ya, ini adalah harga tertinggi pada tanggal 30 Mei kemarin ya. Jadi ini adalah target kenaikan sterling untuk hari ini kalau saya lihat. Dan jangan lupa juga nanti siang ya di jam 1 dan jam setengah 4 ini ada data PMI dari Inggris. Dan untuk data itu juga akan mempengaruhi pergerakan sterling. Di mana kalau datanya nanti ternyata positif, maka akan lebih cepat nih pergerakan sterling menuju ke level resisten ini, ke level 2460. Akan bisa breakout kalau saya lihat. Coba kita lihat ya, resisten selanjutnya setelah level ini berhasil di breakout adalah kisaran 1.27 ya. 1.27 merupakan flag harga di tanggal 25 April kemarin. Target kenaikan selanjutnya adalah di kisaran ini ya, 1.2740-an. Nah, level ini bisa tercapai ya jika nanti memang level resisten 1.2640 berhasil di breakout. Kita lihat ya, yang pasti hari ini pergerakan harga akan cenderung menuju ke resisten yang paling dekat di kisaran 1.2640 dan teman-teman bisa manfaatkan untuk cari posisi buy terbaik di harga terbaik. Itu ya, itu jadi resistennya. Untuk support harga masih kita bisa gunakan support harga kemarin kisaran 1.2460. 1.2460 sebagai support harga dan 1.2650 resisten harga. Posisi terbaik hari ini adalah posisi buy karena trennya masih uptrend. Ada yang trading sterling? Posisi? Sell di bawah, di atas. Di harga sekarang udah sell. Untuk posisi sell ya yang masih ditahan sampai sekarang mungkin level 1.2430 atau 1.2530 atau 1.2540 bisa jadi target profit ya. Jadi bisa dilepas di area tersebut ya, karena saya lihat support di situ cukup kuat ya dari candlestick yang sudah cukup lebar ini ya. Jadi memang ada potensi untuk terkoreksi turun, namun secara garis besar pergerakan harga akan lebih cenderung menuju ke atas atau ke resisten. Ya, itu
Ya, 1.2540 adalah taking profit untuk posisi sell ya yang sekarang, dan area buy juga sebenarnya. Kalau mau buy lebih baik di level itu. Memutar koreksi. Karena sekali lagi juga mungkin pasar akan menunggu dari data PMI nanti sore ya. Ke kawasan Inggris ini. Kita lanjut ke yen. Ya, yen masih konsisten berada pada level tertingginya selama 20 tahun terakhir ya. Jadi harga 132 ini pernah terjadi pada tahun 2002 dan sekarang menyentuh lagi level 132. Dan hari ini pergerakan harga masih berada di harga tertingginya di 132.9, dan memang kalau kita melihat tren dari yen, USD Jepang yen ini memang masih kuat untuk naik ya, atau masih strong bullish kondisinya saat ini. Bahkan kalau saya lihat targetnya ini masih bisa menyentuh ke level 135. Jadi 135 ini merupakan harga tertinggi pada tahun 2022 dan mungkin akan jadi target kenaikan yen dalam waktu yang dekat. Tapi ini jadi peluang ya untuk teman-teman yang tertarik mungkin untuk trading, terutama di forex. Mungkin yen ini adalah salah satu peluang terbaik untuk saat ini. Kalau teman-teman takut untuk ambil posisi buy karena memang sudah terlalu tinggi, teman-teman bisa tunggu pergerakan harga di 135. Ya, sekali lagi saya akan bukakan chart weekly ya, dan kita bisa lihat gelombang tertingginya pada tahun 2002. Nah ini ya, garis hijau ini adalah chart tertinggi yen pada tahun 2002. Teman-teman bisa lihat tanggalnya di bawah ya, tanggal 28 Januari 2002 ini adalah gelombang tertingginya pada saat itu. Dan saat ini pergerakan harga masih cenderung untuk menuju ke level tersebut ya. So teman-teman bisa manfaatkan nanti untuk ambil koreksi harganya, karena 90% saya lihat akan ada koreksi harga di level 135. Nah, kalau untuk ambil buy, ngikutin trennya, teman-teman tunggu pergerakan harga terkoreksi dulu ya. Kalau kita lihat untuk support terdekatnya ini ada di kisaran 131.3. Nah, ini ya, support yang sebelumnya merupakan resisten harga. 131.3 ini adalah harga tertinggi pada tanggal 27 April kemarin dan tanggal 5 Mei 2022 kemarin. Yang sudah berhasil di breakout, jadi sudah berubah fungsi sebagai support harga. Teman-teman yang ingin ngikutin tren besarnya, ambil posisi buy, saran saya tunggu di level tersebut, 131.3. Gitu ya, kondisi hari ini untuk yen masih uptrend. Posisi terbaik, posisi buy. Oke, kita ke komoditas ya. Coba kita lihat untuk harga minyak mentah dunia. Ini nggak update, sebentar saya update dulu ya. Karena harga minyak sekarang di angka 116, 120 bahkan. Ya, ini ya. Ya, sesuai dengan analisa kita beberapa waktu yang lalu, memang untuk minyak mentah ini kondisinya masih uptrend, dan memang kita sudah bahas kemarin bahwa target kenaikan dari minyak mentah adalah level 120. Dan beberapa waktu terakhir, hari Selasa dan Senin, level tersebut sudah tercapai ya. Bahkan hari ini pergerakan harga minyak mentah atau oil ini berada pada kisaran 119.9, hampir 120 ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, sebelumnya saya sudah gambarkan pola, bahwa pola yang terbentuk pada chart oil ini adalah pola rising wedge, di mana pola ini adalah pola uptrend atau pola kenaikan harga ya. So, untuk hari ini teman-teman, pergerakan minyak masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Di mana kalau kita lihat resisten dari uptrend line, untuk harga atau tahanan atas minyak hari ini ada di kisaran 122. Jadi 122 adalah resisten untuk hari ini, dan kemungkinan akan menjadi target kenaikan
harga minyak. Dan untuk support harga ada di kisaran 117 ya. Ya. Jadi ini adalah range yang kecil ya, 117 sebagai support harga. Untuk minyak, teman-teman bisa manfaatkan untuk cari posisi buy ya, karena sekali lagi minyak mentah masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Nanti malam jam 9:30 ada inventory minyak, sedikit banyak untuk rilis data nanti akan mempengaruhi pergerakan harga minyak. Namun sekali lagi secara tren besar minyak masih uptrend. Posisi terbaik adalah posisi buy. Oke, 117 ya. 117 adalah support terdekat. Jadi kalau mau buy, tunggu di dekat-dekat level support tersebut. Sekarang 119, 120 ya. Ini harga tertinggi nih dalam beberapa minggu terakhir lah. Jadi kalau memang mau dapat harga terbaik, jangan terlalu agresif, tunggu aja dulu pergerakan terkoreksi. Kalau sell sekarang boleh ya, karena memang sekarang adalah area resisten 120, tapi karena trennya naik, manajemen resiko harus ketat. Ya. Artinya stop loss juga harus tetap dipasang. Kalau mau sell di harga tertinggi sekarang, ya, bisa dipasang di 121 atau di atas resisten. Tadi saya bilang resistennya 122, bisa di atas dari 122. Kalau mau nanti malam kita lihat rilisnya Pak. Kalau memang nanti pergerakan harga memang sudah menyentuh level 122, mau sell boleh. Tapi untuk saat ini saya lihat pergerakan harga masih cenderung untuk naik ke resisten. Jadi baiknya sellnya di atas. Kenapa Pak? Sorry. Bagus terus untuk minyak ya. Nah jadi ya kalau memang nanti malam untuk inventory minyak mentah ini masih dirilis positif atau bagus, ya maka ada potensi untuk minyak naik lagi. Tapi risknya nggak akan sebesar dulu. Tuh, ya inventory semakin banyak itu membuat harga minyak turun ya. Kalau semakin banyak ya. Nah, yang bagus itu artinya kalau inventory-nya berkurang. Ya. Jadi hijau itu sebenarnya inventory minyaknya berkurang daripada perkiraan. Harusnya minyaknya naik. Ya namanya. Kadang-kadang juga teman-teman bertemu ya, data yang hijau ternyata pergerakan harga turun ya. Itulah namanya pasar ya. Ini bukan ilmu pasti tapi ini ilmu sosial. Oke? Dan memang bukan satu faktor itu aja yang dilihat. Ada faktor-faktor yang lain. Tapi ya sama ya. Untuk suku bunga kemarin. Suku bunga kemarin pergerakan naik tapi ya. Terus sedikit langsung naik lagi. Sama. Ya, kalau kemarin saya lihat malah yang saya menarik adalah Australia, suku bunga ya. Suku bunga malah lebih tinggi daripada ekspektasi di 0,6. Dirilis 0,8 ya. Ya, jadi cukup tinggi tuh suku bunga Australia. Di atas ekspektasi. Makanya pergerakan harga Australia kemarin sempat turun sebentar langsung nge-up lagi ke atas. Tapi sekali lagi itu efeknya hanya sementara. Hanya kemarin aja ya. Itu ya. Jadi untuk trading minyak hari ini posisi buy terbaik ya. Tinggal nanti nunggu untuk rilis dari inventory minyak. Sedikit banyak inventory nanti yang dirilis akan mempengaruhi pergerakan harga minyak. Namun untuk rilis datanya nanti itu akan mempengaruhi harga minyak sesaat ya. Bukan untuk jangka panjang. Jangka panjang untuk minyak kondisinya masih uptrend. Itu untuk minyak. Kita masuk ke pair yang terakhir, gold ya. Nah, kemarin siapa yang ambil posisi buy? Ada yang ambil posisi buy di pagi hari ketika kita analisa ya. Ini chartnya juga masih saya masih saya simpan ya, bahwa kemarin pergerakan harga berada pada support ya di kisaran 18.40-an, dan kondisi candlestick kemarin memang terbentuk doji atau dragonfly doji, mana memang di level tersebut tekanan sellernya sudah mulai melemah, maka peluang kemarin adalah posisi buy. Nah setelah pergerakan harga menyentuh level tersebut, teman-teman bisa lihat harga emas naik sampai 18.55, itu harga tertingginya kemarin ya. Dan hari ini atau pagi hari ini pergerakan harga kembali terkoreksi ya sampai di level 18.48. So, untuk pagi hari ini teman-teman, ini kondisi harga emas kalau kita lihat secara teknikal masih di atas dari uptrend line.
masih di atas dari uptrend line. Jadi trennya masih naik ya, namun memang ada potensi untuk pergerakan harga hari ini terkoreksi. Kalau kita lihat untuk support harganya ini di 1840 ya. 1840 adalah support harga yang saat ini saya lihat ya masih bisa menahan penurunan dari harga emas, karena memang nanti malam untuk data dari Amerika Serikat itu tidak banyak dirilis atau masih low impact semua. Jadi kemungkinan besar harga emas ya akan tertahan pada level 1840 sebagai support harganya, support yang signifikan. Dan untuk resisten harga, teman-teman bisa lihat 1857 ya. 1857 adalah harga tertinggi di 6 Juni kemarin atau hari Senin kemarin ya. Dan saat ini menjadi resisten yang paling dekat. Jadi range kecilnya untuk emas ini adalah di kisaran 1840 sampai 1857. Itu range-nya untuk pagi hari ini. Nanti malam walaupun tidak ada data dari Amerika Serikat, namun kadang-kadang ada spekulan ya, pergerakannya bisa lebih besar daripada range tersebut ya. Tapi untuk pagi ini saya lihat itu range-nya, dan untuk range besarnya teman-teman bisa mengacu pada pola dari rising wedge ini ya, dimana kalau kita lihat untuk resisten yang paling tinggi di sini kisaran 1880 ini resistennya. Jadi kalau memang nanti pola ini terbentuk ya, pergerakan harga mungkin akan sini ya, dari pola ini kemungkinan besar pergerakan harga akan naik sampai ke resisten dari rising wedge ini atau di kisaran 1880. Itu range besarnya. Nggak tahu apakah hari ini atau besok. Yang pasti kalau pola ini masih bisa terbentuk, ya ke situ targetnya. Ya, kecuali memang nanti ada penurunan yang berhasil membreakout dari uptrend line ini, maka polanya gagal. Kemungkinan untuk penurunan ke level 1830 ini bisa terjadi kalau uptrend line di breakout. Breaknya di bawah 1840. Tapi tutup ya, harus tutup di bawah 1840 di candlestick 4 jam. Kalau masih di atas tutupnya, ini kondisinya masih valid, masih uptrend. Tapi kalau sudah di breakout di bawah 1840, kondisinya ini nggak berlaku lagi. Ya, jadi ada potensi untuk pergerakan turun ke gelombang terendah selanjutnya di kisaran 1830. Kalau melihat dari candlestick, ya ada potensi untuk terkoreksi, tapi range-nya nggak akan besar. Jadi mungkin di 1840 itu jadi tahanan. Di 55. Oke, kita bisa di 55 ya. Berarti di harga tertinggi kemarin ya, udah profit ya. Mantap. Lepas dulu deh. Jadi kalau ada posisi sell, saran saya 18, ini untuk take profit sell ya. Bukan untuk support, untuk take profit sell di 1844 sampai 1840. Ini aja di situ. Maksimal 1840 ya. Itu ya teman-teman untuk Mas, ada pertanyaan? Dari ruangan IK Invest ada pertanyaan nggak? Cukup ya, baik. Saya sapa dulu untuk teman-teman yang udah bergabung. Dari Zoom, ada Oma Trisnawati, ada Pak Muhammad Basroni, ada Pak Rizky, ada Bu Vera Wang, dan ada Egit ya, Pak Egit dan teman-teman yang lain yang menyaksikan mungkin dari YouTube juga. Saya ucapkan selamat bergabung, terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Silakan jika ada pertanyaan dibuka mikrofon. Baik, jika tidak ada pertanyaan teman-teman untuk analisa pagi hari ini, hari Rabu
tanggal 8 Juni 2022 saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Silakan sharingkan analisa kita kepada nasabah dan calon nasabahnya agar jadi referensi mereka untuk trading hari ini. Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Selamat pagi teman-teman semua, selamat beraktivitas semuanya. Thank you. Terima kasih.